Pria ini pun tersungkur lemas, menangis bersama istrinya yang baru saja mengetahui bahwa anak mereka tewas. Gandhi berusaha untuk menenangkan istrinya, meskipun kehadiran bayi kedua mereka tidak bisa mengobati kesedihan yang mereka rasakan. Setelah kejadian tersebut, 16 tahun kemudian, Gandhi selalu dibayangi peristiwa yang telah merenggut kebahagiaannya. Gandhi kini tidak lagi tinggal di Mumbai, tetapi hidup sendiri tanpa anak dan istrinya di kota Chennai. Setelah kejadian itu, istri Gandhi memutuskan untuk meninggalkan Gandhi. Mereka juga tidak pernah bertegur sapa lagi. Meski belum bercerai, Gandhi tetap datang ke rumah Anu untuk bertemu putrinya Devita. Hidup Gandhi sepenuhnya telah berubah sejak kematian Divan. Gandhi keluar dari pasukan khusus dan bekerja sebagai petugas imigrasi di Bandara Internasional Chennai. Mantan atasan Gandhi di pasukan khusus, Nasir, datang ke Chennai bersama istrinya untuk menghadiri perayaan ulang tahun Putri Sunil, Sriwidi. Acara ulang tahun Sriwidi menjadi momentum reuni bagi Gandhi dan para pasukan khusus. Gandhi tidak pernah lupa bahwa misinya di Thailand telah merenggut nyawa Divan. Temannya, kalian, berbicara tentang perkembangan negara saat ini. Kedutaan besar India di Moskow akan dibuka kembali, sehingga para pegawai imigrasi di sana membutuhkan pelatihan khusus. Masalahnya, ada kelompok di Rusia yang tidak menginginkan kedutaan dibuka kembali. Kalian juga meminta Gandhi untuk datang ke Moskow dan memberikan pelatihan selama seminggu. Sebenarnya, Gandhi tidak tertarik mengurusi hal seperti itu lagi, tetapi kalian terus berusaha meyakinkan Gandhi. Akhirnya, Gandhi setuju pergi ke Moskow, Rusia, hanya untuk memberikan pelatihan. Baru saja sampai di kantor kedutaan, Gandhi melihat sekelompok warga lokal melakukan aksi unjuk rasa. Gandhi tidak begitu menghiraukannya dan fokus pada tugasnya bersama pegawai kedutaan. Keesokan harinya, aksi unjuk rasa kembali muncul. Aksi tersebut semakin keras hingga ricuh. Bahkan kantor kedutaan mulai dilempari. Para pengunjuk rasa menerobos masuk ke dalam kedutaan dan memukul pegawai di sana. Gandhi melawan para perusuh, yang sebagian besar bercadar menyembunyikan wajahnya. Mereka memang berniat membuat kekacauan. Gandhi membuka cadar salah seorang perusuh dan menghajar orang itu. Perusuh lain menggunakan cadar menyerang Gandhi. Namun kemampuan bertarung Gandhi cukup mumpuni. Saat Gandhi bertarung dengan salah satu perusuh, dia berhasil melepas cadar. Dan betapa kagetnya Gandhi ketika melihat wajah lawannya yang masih muda itu. Pemuda itu sangat mirip dengan Gandhi. Gandhi terdiam, syok, dan tidak percaya. Kemudian, pemuda itu dibawa pergi oleh temannya. Sejuta pertanyaan melintas dalam benak Gandhi. Mungkinkah pemuda yang mirip dengannya itu adalah Divan, putra sulungnya yang telah dianggap mati 16 tahun yang lalu di Thailand? Namun, hati kecil Gandhi meyakini bahwa orang itu adalah Divan. Besoknya, Gandhi bertemu kembali dengan pemuda itu. Pemuda itu juga sedang memperhatikan Gandhi. Ketika Gandhi memanggilnya dengan nama Divan, pemuda itu pun menoleh dan bertanya, "Apakah Anda ayah saya?" Sontak, pertanyaan itu membuat sekujur tubuh Gandhi bergetar. Keraguan Gandhi terjawab sudah. Pemuda yang mirip dengannya itu memang benar-benar Divan. Gandhi langsung menangis haru melihat putra kandungnya sekarang ada di depan matanya. "Saya pikir kamu sudah meninggal, Nak. Maafkan ayahmu ini," ucap Gandhi sesungguhnya. Gandhi tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Divan lagi, karena selama ini Gandhi yakin bahwa Divan telah mati. "Nak, kenapa kamu tidak pernah menemui ayah? Lalu di mana kamu selama ini?" ujar Gandhi. Divan mengaku hidup dan besar di jalanan. Dia juga melupakan banyak